istrinya. Gak bisa izin ya? Oh, nggak bisa izin. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad abad. Baik, rekan-rekan karyawan PT Group Indonesia yang berbahagia. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Bahagia kah? Nah, ini tes dulu adik-adik. Adik-adik dengerin suara Om Bella ya. Adik-adik mana ini suaranya? Panggil Om Bella aja ya. Mohon maaf itu saya nggak bisa ikut dari ini. Aja juga. Ya siapa nanti pusat 10 kali habis ini Pak. Sekarang. Baik, entah dari ini tes suaranya. Nanti kalau yang paling bahagia saya kasih Om kasih hadiah nanti ya. Cek ya. Nanti kalau yang paling siapa yang paling bahagia tangannya semua di atas itu ya. Ayo tes ini. Adik-adik dengerin. Oke. Adik-adik ya, bukan tante-tante. Adik-adik bukan tante. Cek ini. Dengerin ya. Halo. Adik-adik dengerin ya. Nanti kalau gimana kabarnya adik-adik hari ini bahagia, yang paling heboh nanti kasih door prize. Siap? Siap ya? Oke. Adik-adik gimana kabarnya hari ini? Bukan adik-adik yang itu dikasih dulu lah. Yang paling bahagia ini. Oh siap. Ini paling heboh Pak ini Pak. Paling heboh, kasih tugas dulu. Kasih tugas untuk rekan-rekan sebelah sini. Baik rekan-rekan semuanya, alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini. Halo. Baik, kita bisa mulai di acaranya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di hari-hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa operasi apapun. Yang saya hormati Pak Kusnadi Ihwani selaku Komisaris PT Geprek Group Indonesia. Ini karyawan Geprek Group Budiman beserta keluarganya. Kasih plus untuk rekan-rekan semuanya. Oke, ini sebelum nanti acara inti dari Pak Kus, saya mohon izin rekan-rekan untuk berdiri terlebih dahulu. Mohon rekan-rekan untuk berdiri. Ya. Ini biar suasananya lebih mendapat keakraban. Rekan-rekan yang sama pasangannya pada oke ya. Yang belum pasangan, ya pada yang belum punya pasangan silahkan. Yang belum punya pasangan cari yang mahromnya ya. Cari yang mahromnya. Oke, yang cari mahromnya. Silahkan yang ibu-ibu pegang pundak suaminya terlebih dahulu ya. Oke lah. Yang ibu-ibu pegang pundak suami terlebih dahulu lah. Dipicitin. Yang dipicitin ya pundak ya. Dipicitin. Tapi malam yang belum dipicitin silahkan dipicitin. Oke. Dipicit. Satu jam, oke. Dipicitin ya silahkan. Ya, dipicitin. Oke, dipicitin. Ya, dipicitin paling ikhlas. Kan biasanya kan ngomong dunia lagi. Kok ini dipicitin gitu ya Mas Ika ya. Ya, silakan dipicitin. Nah, kalau sudah dipukul beduk pelan-pelan, dipukul beduk. Oke, atas bawah pukul beduk. Ya, pukul beduk. Ya. Oke, kalau sudah dipukul beduk dicincang-cincang. Oke, dicincang-cincang. Yang biasanya di rumah jarang dipicitin. Pak Sugi, cari istrinya Pak Sugi. Pak Sugi kan Oke, kalau sudah dicincang-cincang, hujan rintik-rintik. Gantian. Istrinya yang dipicitin oleh suaminya. Nah, ini bentuk kasih sayang, suami terhadap istrinya. Mas Pur, yang paling romantis Mas Pur ya. Ya, yang paling romantis. Iya, dipicit. Nah, dipicit, silakan dipicit. Sudah dipicit sampai bawah, lehernya juga ya. Ya, lehernya. Silakan dipukul beduk. Oke, pukul beduk.
Oke, pukul betul. Silahkan kalau sudah pukul betul dicincang-cincang. Dicincang-cincang. Nah, cincang. Ya, cincang-cincang. Nah, sudah kalau cincang-cincang, hujan rintik-rintik. Ya, hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik kalau udah angin. Hus, hus. Oh, baik. Nah, terima kasih bisa duduk kembali. Ini saya lihat yang paling romantis cara pijitnya sama kasih dompet Mbak Rima. Kasih dompet. Mas Pur kasih dompet Mbak Rima. Ya, kasih aplaus untuk Mas Pur. Mas Agus yang romantis. Satu lagi. Babi Nasar kasih. Iya. Baik, kasih aplaus untuk kita semuanya, rekan-rekan semuanya. Biar suasana hari ini tidak semakin panas gitu ya, kita dinginkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Untuk adik-adik mau dance kasih dompet sama Om? Mau enggak? Coba yang mau angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya udah, nanti habis acara ini kasih dompet gitu ya. Nanti biar fokus, kalau kasih dompet nanti malah nggak fokus acaranya. Baik, Pak Kus tadi. Oh, masih ke belakang. Berarti ini kurang. Nambah bagi-bagi hadiah lagi. Oke. Kasih buat adik-adik ini ya. Adik-adik. Hai. Kalau Om bilang hai, halo ya. Hai. Halo. Halo. Halo, halo. Hai, halo, hai. Baik, adik-adik dengerin ya. Nih, bukan tante-tante umum ya ini ya. Ini, nanti kalau yang bisa nebak, nanti saya kasih dompet. Pertanyaannya, oke ya, pertanyaannya ini ada pertanyaan. Siapakah nama ini ya? Jangan dibocorin. Namanya Gembila. Wah, betul sekali. Siapakah adik-adik ya? Nanti silakan dibisikin ibunya ya sama bundanya. Siapakah nama istri dari Pak Dodo? Ayo. Ini adik siapa namanya? Namanya siapa? Bapak ibunya namanya siapa? Ayo adik. Ayo adik. Ya, namanya siapa adik? Kasih plus, betul kasih plus. Kamu namanya siapa adik? Namanya siapa yuk? Please. Mbak Rima kasih dompet Mbak Rima. Oh ya, siap lah. Adik-adik nanti biar dompetnya lumayan dapat snack ya. Makasih tante. Ya. Ini karena sambil nunggu Pak Kus nanti. Pertanyaannya, Pirtini ini gitu ya. Loh, anaknya Mas Bila udah gini. Kasih Mbak, kasih. Yang balita udah gini ya. Belum ada Pirtini ini ya. Ya kecil sendiri, nanti yang besar nunggu. Ya, yang kecil sendiri. Ya, baik. Halo. Hai. Oke. Pirtinya ini ya pertanyaannya. Iya, pertanyaannya. Adik-adik dengerin suara Om Bila ya. Halo. Fokus nih ya. Oke. Pertanyaannya. Siapa nama panjang? Oh, nama panjang ya, nama panjang. Nama panjang dari Pak Dodo, angkat tangan. Ya, putranya Mas Erwin, sini, berdiri sini. Nah, sini.
Sini ya. Bentar. Namanya siapa, Dek? Abijat. ulangi. Abijat Temutaki. Putranya siapa, Dek? Ibu Ina. Bapak siapa? Erwin. Nama panjangnya Pak Dodok siapa tadi? Panjang. Tanya dulu. Ah. Ulangi, tanya Bapak dulu. Siapa Pak? Gitu. Siapa Pak? Nah, dia loh. Nah, sini. Dopresnya, oke, dopresnya siapa? Ano. Bapak, Bapak. Dodok, Duduk. Sar, Sar. To, No. 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 Lari. Mana? Bapak Sarton. Baik, rekan-rekan semuanya, karena Pak Gus Sambon siap, ini langsung saja ke acara inti untuk seremonialnya. Untuk Pak Gus kami persilahkan. Kasih aplaus untuk Pak Kusnadi Ihwani selaku Komisaris PT Kopi Group Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati sahabat saya, guru, ya, sedulur salawase, Ustaz Dodok Sartono, dan istri yang kami cintai, istri saya Nyonya Emi Kurniawati Kusnadi Ihwani, anak-anak saya Dava, Firda, teman-teman semuanya, Mas Mul beserta keluarga, Mas Bella, Mas siapa lagi, Mas Muklis, Mas Suki, Mas Yoga, siapa lagi belum, Mas Wajar, Mas Bila, dan semua teman-teman. Masya Allah, pagi hari ini dalam rangka acara Family Gathering. Alhamdulillah. Sebenarnya acaranya udah pas seperti Mas Bella tadi, udah asik-asik aja, nggak usah mungkin happy aja. Ini yang nggak bawa keluarga siapa? Yang sudah berkeluarga tidak bawa keluarga. Satu Uun, Bila. Padahal family gathering. Nah, ini Mas Bella nggak konsisten, ngajak tapi nggak diajak. Baik, teman-teman ini yang punya, yang anaknya di bawah berapa orang? 18 anak. Ya, karena anak membawa rezeki, maka saya kasih hadiah satu anak 100.000. yang enggak, yang pasangannya enggak dibawa enggak dapat. Anak kan bawa rezeki ya. Mas keuangan, Mas Yoga sama Mbak Ayu ya, tolong ya, nanti dicatat aja. Catat. Ada 18 ya. Nah, 18 anak ya. Baik yang diajak kalau tidak, anakmu boleh hitung murah. Gak boleh hitung. Gak dijak.
Dapat fitrah sebelum Ramadan. Ya. Kan anak bawa rezeki. Baik. Ya pagi hari ini santai-santai saja. Bersyukur pada Allah ya. Ini berarti office saja ya, kantor ya, office dan produksi hari ini libur dalam rangka family gathering. Bersyukur karena di saat kondisi ekonomi saat ini secara umum itu lagi melemah ya, namun Kebaik Group masih bisa menjalankan, melaksanakan family gathering. Ini masya Allah nikmat yang tiada tara. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, mungkin nanti Ustaz Dodo juga memberikan pejangan lah. Beliau ini juga guru kita semua, ya. Dan inspirasi kita semua juga ya. Paling kita sharing-sharing. Sharingnya apa Mas? Lagi bebas, bebas. Bingung aku nih bebasnya apa? Tentang keluarga. Baik, ini yang sudah berkeluarga ya, yang mau akan berkeluarga. Keluarga itu butuh sikap yang memang tidak gampang, namun juga tidak susah. Saya sama istri saya sudah berumah tangga 98 sampai saat ini berapa tahun? 24 tahun. Kalau selawe tahunnya apa sini? Perak apa? 30 tahun apa? Nikah 98. Perunggu. Ya, membangun keluarga itu tidak gampang, ya, namun juga tidak sulit. Namun butuh pemahaman bersama, gitu ya. Kemarin kalau saya ikutin ceramah salah satu ustadz muda, memang seorang istri itu seperti yang saya sampaikan kemarin. Pokoknya istriku nggak ono, apa Mas Bila? Nggak ono salah, selalu benar, gitu ya. Istri adalah selalu benar. Cocok nggak? Nah, Uun cocok nggak? Istri adalah selalu benar, gitu ya. Bahkan saya sempat ngupload di Facebook itu banyak yang mengiyakan, tapi banyak yang nggak sepakat. Gitu. Waktu itu saya tulis di Facebook adalah sang suami itu banyak hobi. Namun istri itu hobinya cuma satu, yaitu melarang hobi suami. Ya, dengerin ibu-ibu ya. Jadi suami itu banyak hobi gitu. Bahkan saya pernah mendapatkan curhatan, hobinya suami dipangkas kabeh, tidak diperbolehkan. Tadinya dia mempunyai motor gede, tadinya seneng dolan, tadinya apapun itu hobinya suami. Semangkang wis nikah, kabeh ora oleh. Hobinya istri hanya satu, melarang hobi suami. Saya alhamdulillah kebalikannya. Kalau saya sering di rumah, istri saya malah bilang, kok nek omah terus ra dolan-dolan. Ya artinya alhamdulillah saya istri itu senantiasa mendukung gitu ya. Touring neng Palembang 10 dino ora apa-apa. Touring neng NTT ya kok bisa ya Un ya. Di NTT 10 dino ora apa-apa. Apalagi dulu Masya Allah nih teman-teman. Ya, ini kisah nyata. Waktu pandemi itu orang nggak boleh keluar. Ustadz Dodo Sartono memutuskan Layismu Jawa Tengah diminta untuk bikin rendangmu. Jadi motong sapi dibatasi, tapi untuk dibikin rendang. Akhirnya waktu itu diputuskan
bahwa harus golek sapi lan golek pabrik untuk ngolah rendang. Saya bertiga, saya Mas Dodok, Mas Ikhwan, Mas Amir diskusi di dalam. Jakarta mencekam, pokoknya nek kena metu Jakarta, kena HPP udara mati, ibaratnya gitulah ya. Naik pesawat tidak boleh, tol ditutup. Ini kondisi mencekam waktu itu. Akhirnya saya Ustaz Dodok dan teman-teman berempat itu ngambil keputusan sampai ono fatwa jihad ekonomi. Wih. Mas Ikhwan nulis waktu gue. Padahal saya anti vaksin. Vaksinnya vaksin online saja gitu ya maksudnya. Tapi karena ini harus cari sapi dan cari pabrik, maka diputuskan wis salah. Ngoleknya mati karena golek sapi, matinya karena mati membela laismu. Ini adalah jalan kita yang terbaik. Waktu kuwi. Ini berkaitan dengan istri ya. Ini nanti. Nah, cerita ini saya sampaikan ke istri. Sini Mas Dodok, Mas Ikhwan, Mas Amir menyampaikan tentang jihad ekonomi. Piye mah pendapatmu? Kalau ini memang untuk jihad ekonomi, enggak apa-apa. Jakarta mencekam, tetap berangkat. Tol tutup, tetap mangkat. Artinya istri mendukung. Ini angel dari bojone ya. Ini nyata, artinya itu menguatkan batin saya untuk apa? Untuk menjalankan hal itu. Maka dalam membangun rumah tangga perlu kekompakan dan kebersamaan. Dan itu pun nggak gampang. Walaupun saya sudah berumah tangga hampir 25 tahun, masih ada perbedaan. Masih ada komunikasi yang kadang miskomunikasi. Dan akhirnya Masya Allah diputuskan golek pabrik ke Jakarta mencekam naik Rosalianda. Bismillah, wis nekat nih. Dalam kondisi mencekam, sampai sana pabriknya nggak bagus. Akhirnya balik lagi lewat Zoom. Gimana cari pabrik? Kepandaan nggak jadi lagi. Akhirnya diputuskan. Bismillah, ayo ke Bali. Padahal di luar pulau. Tol tutup, pesawat nggak ada, bis nggak ada. Apa yang dilakukan? Bawa mobil sendiri. Akhirnya cari surat dari Polres, izin Polres. Ketahanan pangan lajismu, masuk tol adalah lancar sampai di Banyuwangi dihadang sama senjata tajam. Dari mana lajismu? Dalam rangka apa? Ketahanan pangan. Oke, silakan. Sampai nyebrang di mana? Bali, sampai sana jam 2 malam, pagi cari sapi. Apa itu izin itu hanya 12 jam dan malam harus balik. Masya Allah. Dan alhamdulillah semua dilancarkan. Namun hal semua ini tanpa dukungan istri, tanpa dukungan keluarga, mungkin susah dan berat. Lah opo golek kaya ngono, wong barang kaya ngono kok dibela-belani, kalau itu tidak sepakat. Ini contoh. Nah, Bapak-bapak semuanya, teman-teman semuanya, maka kalau tadi saya sampaikan bagaimana membangun keluarga yang harmonis itu memang butuh perjuangan. Namun ya, ini tadi juga saya diskusi di jalan. Bagi laki-laki itu posisinya harus sebagai pemimpin, imam, arijalu qawwamuna 'alan nisa, apapun kondisinya. Walaupun istrinya itu hebat, walaupun istrinya itu gajinya gede, walaupun istrinya itu karir top, tapi harus mengakui kalau suami itu tetap imamnya. Nggak bisa kalau seorang istri walaupun pendapatannya gede, gak duitnya akeh, karir hebat, namun kalau suami nggak taat, itu ya keliru. Maka ibu-ibu semuanya, kondisi apapun, sang suami itu adalah pemimpinnya jenengan semua. Sang suami itu adalah, kalau nanti pemimpinnya perempuan, kewali-wali tidak sesuai dengan Al-Quran. Nah, namun ada guyon juga, walaupun laki-laki itu adalah pemimpin, ada guyonan juga, bahwa teman saya itu bilang, laki-laki itu nggak boleh takut sama istri, ya. Laki-laki nggak boleh takut sama istri. Tapi kalau istri marah itu menakutkan. Betul atau betul? Guyu dan cocok ya Pak. Pak Dada.
Itu memang sudah kudratnya begitu. Tadi kan rumusnya istri itu selalu benar. Maka karena istri selalu benar, maka suami nggak boleh takut sama istri. Namun kalau istri marah itu menakutkan. Maka kalau menakutkan, maka sang suami harus ngalah, harus ngomong. Tapi nek ngalah terus, itu ya nanti jadi nggak benar. Satu rumusnya, nanti ayatnya apa itu? Arijalu wa munala nisa. Laki-laki adalah pemimpin. Ya, posisikan nanti yang belum punya suami, apapun posisinya, suami adalah pemimpin. Satu. Terus yang kedua, bagi laki-laki harus memahami kodratnya seorang perempuan, bahwa perempuan adalah selalu benar. Maka ketika kondisi apapun, maka kita harus ngalah. Nah, yang resepnya ketiga adalah karena laki-laki itu pemimpin dan laki-laki itu adalah imam, maka nggak boleh takut sama istri. Tapi harus dipahami, kalau istri itu marah pasti akan menakutkan. Nah, ini rumusnya. Jadi setel kendul sama setel kencang. Nah, kemarin saya menyimak, ya memang harus kehidupan itu semua adalah ujian. Bahkan ini saya juga perenungan bagi saya sendiri. Apakah orang beriman, beramal soleh, takwa, hebat, suaminya tokoh, istrinya ustadzah, suaminya ustadz, apakah tidak ada masalah dalam keluarga? Pasti ada, pasti. Bahkan Rasulullah aja pernah menceraikan istrinya yang bernama Hafsah. Itu level Rasulullah, manusia biasa. Artinya apa? Sehebat apapun keimanannya pasti akan diuji. Istri itu ujian, anak ujian, harta ujian, suami pun juga ujian bagi istrinya. Maka hidupnya adalah serba ujian. Maka semua harus disikapi dengan santai dan tenang. Nah, ini adalah inspirasi bagi saya sendiri, pembelajaran membangun rumah tangga gitu ya. Kadang kan kita melihat ya ada tokoh ya, seperti contoh aja Agim. Agim itu kurang apa? Ya, ini contoh saja. Ternyata juga mengalami hidup yang berat, yaitu pisah sama istrinya. Padahal kurang apa dua-duanya. Ternyata Allah juga menguji siapapun, tinggal kita dalam mensikapi. Ini gambaran dalam membangun rumah tangga. Tentu kita harus siap dalam kondisi ujian, dan harus dipahami teman-teman semuanya dan saya sendiri, suami istri itu adalah berpasangan, jadi pasti beda ya. Istri saya kalem lembut, saya rame nggak karu-karuan. Berpasangan. Ustaz Dodok senengannya pergi terus, istrinya senengannya di rumah terus. Berpasangan. Jadi nanti kalau di rumah kok mau dipadukan nggak bisa, karena berpasangan. Seperti sepatu dan sandal, ada kanan, ada kiri, pasti arahnya adalah berbeda. Maka harus kita pahami, karena perbedaan itulah kita bagaimana dalam bertasamuh atau dalam mensikapi perbedaan itu. Nah, dengan resep itu, insya Allah membangun rumah tangga itu akan mudah untuk diselesaikan permasalahannya. Dari rumus-rumus tadi, ya, suami adalah imam, perempuan adalah makmum. Suami dan istri pasti ada perbedaan dan tidak ada persamaan, maka harus dipahami. Dan rata-rata memang suami istri itu berjodohnya pasti perbedaan. Sijine ngamuan, sijine sabar. Nek padha ngamukane, bubar. Dan harus dipahami juga, sang istri itu juga harus
tahu posisi, karena sebagai makmum maka kondisi apapun itu harus ngalah karena sebagai makmum. Nah, ini gambaran teman-teman semuanya. Alhamdulillah, dan mohon doanya ya juga ya, saya berserta keluarga. Ujian itu pasti ada, namun bagaimana dalam mensikapi. Anak juga ujian, namun kita juga bagaimana dalam mensikapi hal-hal yang memang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, saya kemarin banyak belajar nih teman-teman semuanya ya. Kalau kita berharap kepada manusia itu pasti kecewa. Jadi jangan terlalu banyak berharap terhadap manusia. Nah, kemarin saya ke Makassar. Teman saya di sana dapat tanda tangan, dapat honor lumayan gede. Gede lah menurut saya juga, tanda tangan, wih honornya gede. Berkali-kali di pernyataan tersebut teman saya itu menyampaikan, janganlah berharap pada manusia. Nanti kalau berharap pada manusia pasti kecewa. Nanti jangan berharap banyak pada istri, jangan berharap banyak terhadap anak, dan istri jangan berharap sempurna untuk suami. Nanti pasti akan kecewa. Nah, teman saya wis pakeme ngeten niku. Wah, tanda tangan jebret-jebret dikira diwenehne duitnya ditransfer. Sampai beberapa minggu, beberapa bulan ternyata itu hanya formalitas dan duitnya tidak ditransfer. Terus saya guyoni, jangan berharap terhadap manusia, nanti ndak kecewa. Teman-teman jangan banyak berharap terhadap geprek grup manajemen yang sempurna. Pasti nanti kecewa. Oh, ini produknya manusia. Nah, maka kita harus berlapang-lapang dada dalam kondisi apapun. Maka pertemuan-pertemuan saya seperti ini sangat penting sekali. Jadi kalau nanti teman-teman kecewa pasti berhadapnya pada manusia, pasti. Maka apapun kita itu latihan. Latihan itu ya terus dilatih batin kita. Wah, kecewa aku, sujokno, berarti masih berada pada manusia. Nah, teman-teman semuanya, Ustaz Dodo dan semuanya para manajer, maka dalam kehidupan ini ada universitas kehidupan. Ini teman-teman Semarang dalam rangka menjalankan proses kehidupan. Nah, universitas kehidupan itu rumusnya ada 3: ikhlas, ridho, sabar. Nah, kemarin saya belajar dari Gus Baha. Manusia kok tidak bisa ikhlas, itu berarti belum paham akan jati diri manusia. Kok bisa? Ternyata semua yang diberikan pada kita ini sebetulnya bukan milik kita. Nyawa kita juga nggak ngerti, diciptakan, dilahirkan dari ibu kita, dari bapak yang berbeda, dan akhirnya diperjalankan sampai saat ini. Kita juga nggak ngerti. Nyawa kita juga tidak berkehendak masih sampai saat ini. Kita juga nggak bisa mendesain, merancang, memanage desain nafas kita, jantung kita. Tadi pagi itu saya agak lemes, pikiran saya agak drop. Kenapa? Karena tadi pagi saya tensi. Saya kan sebetulnya nggak seneng tensi, nggak seneng cek. Daripada ditensi, dicek, tahu penyakitnya jadi pusing. Maka Dokter Agus di Surabaya itu menyampaikan, apapun makanan enak bagi orang kolesterol, bagi darah tinggi, bagi tensi tinggi, nggak usah dipikirin. Mau makan telur puyuh, mau makan telur yang mahal itu di laut itu, kepiting, ya. Pokoknya makan aja gitu. Dan nggak usah dipikirin. Dan syaratnya jangan cek ke dokter. Lah. Mas Juna hati-hati mati. Nah,
Nah tadi pagi itu saya tensi dipanggil sama mas saya, tensi. Ternyata tensi saya yang bawah tinggi, hampir mendekati 100. Oh, malah jadi mumet, keringat dingin muncul. Aku kapok, aku sampai rasa cek meneh. Artinya apa? Ini pikiran ya, pikiran itu mempengaruhi. Maka yang pertama, kalau kita paham akan diri kita nggak bisa ikhlas itu salah. Kenapa? Coba mangrenungke. Nyawa ya ora pernah ngerti, teko-teko bisa iki wis gede. Paru-paru nggak pernah memerintahkan untuk bernapas, tiba-tiba setiap saat kita bernapas terus. Jantung kita nggak bisa merancang juga, bisa berdetak terus. Mata ya tetap berkedip terus atas sekiranya Allah. Semua hanya titipan. Semua hanya punya Allah. Maka kemarin tetangga saya akan benerin pagar tanah saya, bukan tanah saya. Pak Kus, niku tanahnya nopo sing ngene Pak Kus? Beten Pak. Lah kene sinten? Miliknya Gusti Allah. Jabatan milik Allah. Nah, lihat saya itu latihan bahwa semua itu hanya titipan. Istri titipan, tiba-tiba dikasih. Anak titipan, harta titipan, kasih tab titipan. Semua kalau kita renungkan, semua hanya titipan. Karena semua pada akhirnya milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi apa yang di langit dan di bumi titipan. Mungkin jenengan mumet-mumet kabeh kimeng titipan. Jadi ikhlas. Barang hilang ikhlas. Karena meng titipan. Harta apapun, istri apapun, istrinya angel-angel ditotok, alah meng titipan dijaluk serapopo. Jupuan, tak colke, timbang gawe ruwet mumet, nggak ngopo. Karena hanya titipan. Maka kemarin saya subuh-subuh ngasih tahu saya di Al-Falah di Kalimantan sana, semua mobil nanti miliknya geprek atau apapun kasih tulisan Inna lillahi wa inna ilahi rojiun. Mobil ini milik Allah, sing nyopir milik Allah, sing numpak milik Allah, dan semua sing nyopir mati, sing duwe mobil mati, sing numpak mobil mati. Pemahamannya agak tinggi juga. Jadi semua milik Allah. Nah, nek mun ngeten niku enten kedadosan napa mawon ikhlas. Karena semuanya titipan. Tapi kalau itu kita sudah merasa semua itu adalah milik kita sendiri, lemah, omah, bojo, mobil, harta, aset, masya Allah. Nanti jadi mumet. Ayo nggonku kok, oleh nyambut gawe rekoso. Wah, nek ngopeni rekoso merasa milik semua, nanti bakal kecewa. Maka supaya tidak kecewa, jadilah orang yang pantas dititipi, tapi tidak merasa memiliki. Jadi mungkin bojone ngamuk langsung inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Gitu ya. Angel ditoto, angel kandani, brengkele inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Kamu milik Allah, semua milik Allah, dan semua pasti akan kembali kepada Allah. Geprek kurang apa? Ustaz Dodok kurang apa? Dalam merancang teman-teman kurang apa? Rapat sak mendino merancang semua. Tapi kalau Allah nggak berkehendak, ya semua adalah kehendak Allah. Semua ikhtiar wis pol-polan. Secara spiritual wis, sedekah wis, ngaji wis, KPI yes, pelatih nasional oke. Adan neng masjid benesok ngaji. Tapi omset ya orang muda. Artinya apa? Semua atas kehendak Allah. Ini latihan kita ikhlas. Maka terapi saya
pamannya di masalah, ya Allah, meskipun saya sudah ikhtiar, tapi kok tidak sesuai harapan saya ikhlas menerimanya, ya Allah, pasrahkan ya Allah. Nah saya kemarin tadi pagi pas tensi rada naik ini rada peng gitu ya, keringat dingin, ya Allah, sabar ya Allah. Saya itu gampang ya, saya tahu sendiri. Saya dulu pas ada event OPEC itu luar biasa, saya nggak bisa tidur sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan artinya apa? Tensi saya naik dan puncaknya istri saya nggak tahu kalau saya dalam kondisi tekanan. Puncaknya apa? Pas ngobrol di lantai atas, tiba-tiba dan dingin, gemetar, wis kayak tidak bisa saya kendalikan. Langsung saya keluar dan tarik nafas, ya Allah, saya ikhlas kalau memang kondisi jantung saya tidak bisa dikendalikan. Ini milikmu ya Allah. Saya tarik nafas, alhamdulillah. Habis itu bisa tenang. Sempat saya ke Jakarta, naik bis saya mau berhenti di Cirebon karena saya nggak bisa mengelola pikiran saya. Wis saking bingungnya paniki, saya naik Rosalia Indah, waktu itu ada meeting di Jakarta. Wis nggak bisa kendalikan, nggak bisa tidur, panik. Itu rentetan dari event. Nah, maka harus pintar-pintar mengendalikan pikiran untuk menerima kenyataan. Ikhlas. Kalau nggak bisa ikhlas, berarti kita belum bisa mengenal diri kita sendiri. Semuanya titipan. Nyawa, jiwa, harta, istri, anak. Supaya kita apa? Bisa memanage pikiran. Yang kedua, ini 3 resep saja. Yang kedua, siapapun ya, saya juga latihan. Ridho atas ketetapan Allah. Saya dikasih istri yang luar biasa, saya ridho dan ikhlas, nggak apa-apa. Ya, saya nggak tahu istri saya ridho dan nggak ikhlas. Saya sih ridho gitu ya. Nah, teman-teman yang sudah punya pasangan, punya anak, ya harus ridho, menerima lapang dada. Ternyata istri juga harus diikhtiarkan, pasangan juga harus diikhtiarkan. Kejadian sampai saat ini ya, Mas Yoga dapat pasangan di Sambiljo, ya sudah jadi, ya harus lapang dada. Kekurangannya nggak ada, kelebihannya banyak, harus diterima, Mas Yoga. jadi kita itu harus berpikirnya positif untuk istri. Untuk suami juga sama, jadi nggak ada kekurangannya. Oh, memang sudah ketentuannya Allah, sudah ikhtiarnya dapatnya ini, ya harus diterima. Nah, ini latihan lapang dada. Pasti semua orang diuji dalam kondisi masing-masing. Yang terakhir, unitas kehidupan adalah sabar. Sabar ini butuh proses, sabar ini butuh latihan, dan sabar ini memang ya terus berjalannya waktu. Pasti orang akan menghadapi semua permasalahannya masing-masing, baik di rumah tangga, mau di kantor, ataupun di masyarakat. Orang masjid saja jangan dianggap semuanya baik. Orang masjid itu tempat orang untuk memperbaiki diri. Jadi di masjid itu bukan persepsinya mesti wonge lempeng, apik, terusan bener kabeh, belum tentu. Tapi di masjid itu ya tempat untuk orang memperbaiki diri. Baik, mungkin ini saja dari saya. Ingat ya, pertama resep pembangun rumah tangga. Para suami dengarkan dan para istri disimak. Suami adalah pemimpin atau imam, pahami supaya tahu posisinya, bahwa kondisi apapun kayak seperti Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar bersama anaknya, ditinggal di tempat yang tandus, gersang, nggak ada tanaman, bebatuan, yaitu di Masjidil Haram di Mekah. Abi mau kemana? Ibaratnya begitu. Pak, menendi Pak, menang wae. Pak, nendi Pak, menang wae. Peng telu. Pak, iki apa perintah Gusti Allah? Iya. Lunga, rapopo. Jadi bojo-bojone sesuk nek ketoke nesu tekoki meneng wae. Pak, nendi Pak? Sesuk diwalangi. Pak, apa nang masjid Pak? Waduh, tinggal lunga. Saking mumete. Nah, ini artinya apa? Pemimpin didengarkan. Terus yang kedua, apa tadi? Istri adalah selalu benar. Maka untuk bisa memahami sebagai seorang suami bahwa memang kodratnya begitu.
maka kita harus sering ngomong ya. Kalau enggak saya dimong kalau saya. Kalau ngomong ya dimong gitu ya. Tapi yang penting selalu saling memahami. Terus apa lagi Mas Bella? Ketiga, jangan berharap kepada manusia, nanti pasti akan kecewa. Jangan lalu berharap pada istri, pada suami, pada anak, pada masyarakat, apapun. Jangan berharap pada makhluk, nanti pasti akan kecewa. Terus, terakhir, kunci unitas kehidupan ada 3: ikhlas, ridho, sabar. Insya Allah kalau kita memahami ini semuanya dalam mengarungi kehidupan, insya Allah akan lebih mudah dan lebih ringan. Selamat berfamily gathering ya. Semoga kekompakan terus bisa dijaga dan mudah-mudahan kita bersaudara di dunia dan bertetangga sampai di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk Pak Kusnadi Umani, Masya Allah luar biasa. Ini tadi berkenaan tentang kehidupan. Jadi teman-teman rekan-rekan semuanya, seperti kata-kata Ali bin Abi Thalib, aku di dunia pernah merasakan semua pahitnya kehidupan. Yang paling pahit adalah berharap pada manusia. Jadi jangan terlalu berharap pada manusia. Terus yang kunci tadi ya, kunci kehidupan ya, universitas kehidupan itu mohon selalu ditulis dan diamalkan. Yang pertama apa tadi? Ikhlas. Yang kedua? Ridho. Yang terakhir? Nah, itu yang paling berat. Baik, terima kasih Pak Kus atas wejangannya untuk pagi hari ini. Semoga nanti menjadi tambahan ilmu buat rekan-rekan dan keluarga para karyawan PT Geprek Group Indonesia. Terima kasih Pak Kus Nadi Ihwani. Dari Pak Dodok mungkin ada tambahan? Baik, cukup nih. 5 menit Pak Dodok, mau nggak Pak Dodok? Sambil nunggu makanannya nanti kalau Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pada Pak Komisaris, Pak Kusnadi Ihwani beserta keluarga, ini senior saya di pondok pesantren dulu, guru bisnis, sekarang menjadi mitra, bareng-bareng berjuang di Geprek Group. Kemudian para manajer semua beserta keluarga, kecuali yang tidak membawa keluarga, nanti yang tidak membawa keluarga biar panitia aja. Kemudian khususnya saya yang saya cintai, terima kasih selalu setia mendampingi, amin. Dan rekan-rekan semua yang hadir pada siang hari ini. Satu, saya ingin mengucapkan terima kasih. Rekan-rekan semua sudah berjuang, berikhtiar di Geprek Group ya. Walaupun mungkin akhir-akhir ini menurut Mas Mul dalam kondisi perjuangan ya, dalam kondisi grafiknya menurun, tetapi ya itulah di dunia bisnis, kadang naik kadang turun. Maka sebagai pembimbing hidup, pendamping hidup, maka bagaimana kita selalu bisa saling menguatkan. Di kantor saling menguatkan sesama teman, di rumah saling menguatkan suami atau istrinya. Karena memang itulah fakta di lapangan. Insya Allah seperti disampaikan Pak Kus tadi, kalau saling sinergi, saling support, insya Allah nanti akan kuat. Maka sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan juga mungkin minta maaf kalau mungkin Geprek Group kurang kurang banyak memberikan fasilitas. Semuanya kata Pak Kus tadi, semuanya adalah milik Allah. Rezeki jatah dari Allah. Dan yang kita yakini selama kita hidup berarti rezekinya masih.
Kalau nanti rezeki habis mati, nah itu aja. Nah, maka kita syukuri. Terakhir sebetulnya saya masih banyak yang belum kenal. Nah, kalau bisa semuanya dikenalkan Mas Dio. Ya, yang belum kenal, dan baik istrinya atau bahkan mungkin ada yang di karyawan yang juga belum kenal. Minimal saling kenal, saling menyapa. Saya kira ini aja, biar di tempat yang indah ini teman-teman nanti bisa bermain sama keluarga ya. Nah, perlu renang, dijak renang atau renangin nang tlogo mau. Biar renang yang tidak terlupakan. Saya kira ini saja, terima kasih dan selamat bergathering walau apa dengan apa pemandangan alam yang indah, dan mudah-mudahan acara kita hari ini membawa hikmah bagi kita pribadi, keluarga maupun perusahaan kita. Dan terima kasih pada panitia, Mas Mul dan rekan-rekan lainnya yang menyiapkan acara ini semaksimal mungkin yang bisa dilakukan untuk memberikan yang terbaik pada rekan-rekan semua. Walaupun di tengah keterbatasan, saya katakan ya holiday tetap perlu ya. Jangan terus ketika apa turun terus sedih, nggak usah ya. Itulah salah satu ekspresi bersyukur kita. Semuanya akan baik-baik saja insya Allah. Sekian, nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini yang lupa, selamat pulang kembali ke tanah air ini yang habis umroh ya. Saya kurang tahu doanya di sana apa. Tapi kok kayaknya habis umroh bobotnya naik. Moga-moga ora pindah turu atau pindah mangan ya. Banyak kisah inspiratif mestinya kapan-kapan nanti diceritakan teman-teman biar ketularan bisa segera umroh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dodok Sartono selaku Direktur PT Geprek Group Indonesia untuk dua patah katanya. Baik rekan-rekan semuanya, karena ini belum pada kenal, nanti ini kasih waktu sedikit untuk memperkenalkan diri. Apa perlu saya yang nunjuk atau satu-satu nanti? Kalau satu-satu nanti lama aja. Ya, langsung ditunjuk saja aja. Nanti kalau sudah, nanti mohon kesediaannya untuk foto bareng. Habis foto bareng nanti foto-foto apa personal, habis itu langsung makan. Gitu ya, makan, sholat, langsung sholat di Jamak Osor, lanjut ke Telaga Madinah. Baik, ini untuk memperkenalkan terlebih dahulu ya, dari pojok yang paling sana itu utara, Mas Bos, Mas Dava, bisa berdiri terlebih dulu Mas Dava. Wah, ini putranya Pak Kusnadi, kasih plus untuk Mas Dava. Selanjutnya sampingnya Mbak Rima, ini masih jomblo rekan-rekan. Mbak Rima bagian HRD, bisa berdiri Mbak Rima. Oh, Mbak Rima. Sampingnya Mbak Rima ada Mbak Nisa, bisa berdiri Mbak Nisa. Ini CS baru. Nah, ini masih jomblo juga rekan-rekan semuanya ya. Sampingnya Mbak Nisa, Mbak Ayu, bisa berdiri Mbak Ayu. Lah, ini sudah lama ini Mbak Ayu. Juga jomblo rekan-rekan ya kalau ya. Sampingnya Mbak Ayu, monggo. Ini jomblo. Sepuh. Gini ya ini, sepuh, ajarin dong sepuh gitu. Mohon berdiri. Mohon, Masya Allah ya, ini prima donanya produksi ini ya, Bu Nur. Lama melintang di apa ayam geprek sako, ayam sako, sekarang pindah ke produksi. Oh iya, kasih aplaus untuk Bu Nur, paling senior. Kasih dopres Mbak, ya paling senior ternyata. Kasih aplaus untuk Bu Nur. Sampingnya Mbak Dani, Mbak Marina, bentar lagi bisa berdiri Mbak. Wah, yang belum kenal, bentar lagi insya Allah akan melepas masa jomblonya. Ya, sampingnya Pak Mul, putranya Pak Mul. Namanya sini Pak Mul saya lupa. Mas Fauzan, bisa berdiri Mas Fauzan? Berdiri. Yang tinggi. Kasih doorpress Mbak, kasih doorpress. Dadah Mas Fauzan. Wah, kasih doorpress Mbak. Sampingnya Pak Mas Fauzan, Pak CM kita, Pak Mulyono, rekan-rekan sudah kenal ya. Sampingnya bos besar kita Pak Dodok ya. Depannya Pak Dodok, ini istri tercintanya Pak Dodok yang belum kenal.
Kasih aplaus untuk Bu Leli, mohon berdiri Bu Leli, yang belum kenal nanti dia menyapa. Nah, Bu Leli juga direkturnya Dapur Leli, gitu aja. Nah, sampingnya Bu Leli ada Bu Komisaris Bu Emi, monggo bisa berdiri lah, ini Bu Emi. Ya, iya. Depannya Bu Emi ini ada anak tercintanya Bu Pakos sama Bu Emi, bisa berdiri Mbak Firda. Wah, ini juga masih jomblo nanti. Tapi ada syaratnya. Gitu Pak Gus. Oh betul. Oh iya, lagi-lagi. Baik, depannya ada ini juga sepuh ini Bu Rini. Wah, yang habis umrah kemarin teman-teman dapat asal benar semua ya? Oh belum. Nah, ini belum. Nah, kita doakan semoga umrohnya mabrur. Amin. Terima kasih. Sampingnya juga ini Rini Junior. Sampingnya senior, ini junior. Bisa berdiri Mbak Rini. Ini bagian produksi juga ya. Sudah menikah Mbak ya? Sudah. Sudah Pak, baru saja Pak ini Pak. Udah setengah tahun ya Pak ya? Belum ada, 3 bulan ya? Oh 3 bulan, baru nikah. Sampingnya Mbak Rini ada Mbak Desi, istri tercintanya Mas Pur beserta anaknya Mas Saka. Ini Mbak Desi. Yang sampingnya Mbak Desi, Mas Pur bisa berdiri. Wah ini. Waduh katanya. Mas Purnomo di bagian development maintenance. Yang sampingnya Mas Pur ada Mas Uun. Ya ini senior juga di bagian marketing. Wah paling gaul dewe ini marketing. Baik, selanjutnya sampingnya Mas Fajar, istri tercintanya Mas Fajar. Namanya siapa Mbak? Oh Mbak Dwi, ya ini istrinya Mas Fajar beserta anaknya. Anaknya namanya siapa aja Mas Fajar? Izzah sama Ifa. Izzah? Ifa. Izzah, Ifa. Oh, bedanya cuma Z sama F ya? Z sama F. Izzah, Ifa. Nah, Z sama F ya kan? Izzah, Ifa gitu kan? Iya betul kan? Nah ini Mas Fajar bagian produksi juga sudah lama. Sampingnya ini juga sepuh Bapak Muklis yang malah melintang di produksi, marketing, operasional. Bisa berdiri dulu Pak Muklis beserta istri tercintanya Mbak siapa saya lupa Pak Muklis. Mbak Yuyun. Ya FPV yang kecil namanya FPV. Terus siapa lagi yang paling besar namanya Lala. Oh iya, Wawa Lala Vivi. Wawa Lala Vivi. Yang terakhir EPV. Yang ini juga yang depan sini Pak Bos kita, Pak Komisaris Pak Kusnadi Yohane. Kasih aplaus untuk Pak Bos. Lanjut, ini juga sepuh ini. Ini temannya temannya Abdel panggilannya. Bapak. Oh, teman. Pak Nasar, monggo bisa berdiri Pak Nasar. Wah, beserta istri namanya siapa Ibu? Oh, Sriyati. Sampingnya Bu Nasar, Bu Erwin. Namanya siapa Ibu? Wina, Ibu Wina. Nah ini Mas Erwin juga komandan. Bisa berdiri Mas Erwin yang belum kenal. Iya, sama putranya Mas siapa tadi? Abizar. Baik, Mas Abizar. Sampainya Mas Abizar ada Mas Yoga. Bisa berdiri Mas Yoga. Beserta Bupati Sragen. Monggo Mbak Yuni ya, Mbak Yuni ya, betul Mbak Yuni. Mirip. Saya kaget loh, Mbak Bu Yuni di sini. Lanjut ke istrinya Mas Solihin, Mbak siapa Mbak? Naim. Oh bukan Naam ya? Oh bukan. Naam. Sampingnya Mbak Naim, Mas Solihin. Wah, ini juga baru diproduksi. Sudah berapa bulan Mas? 5 bulan. 5 bulan. Betah nggak Mas? Lanjut muter Mas Danang. Ya ini bagian produksi juga, berdiri yang masih jomblo Mas Danang. Nah jomblo sana jomblo silahkan. Lanjut Mas Ari. Nah ini bagian produksi, berdiri Mas Ari. Wah ini Mas Ari, istrinya Mas Ari. Oh baru keluar Mas Ari. Terus sampingnya ini Mas Imam Latif Arifin. Bisa berdiri Mas Imam. Wah, masih jomblo juga ini Mas Imam. Yang mau daftar silahkan. Ya. Sampingnya siapa?
Irwan, wah. Mas Irwan baru berapa bulan di? Oh 1 bulan. Oh, tidak bisa berdiri. Aku udah kenal lagi bagian sini. Mas Irwan ya, bagian RPU. Oh ya RPU, Puro berarti. Ya depannya Mas Irwan ada Mas Sandiaga Uno. Mas Sandi ya, oh, Sandi Pasben. Oh, Sandi aja. Panggil saja Sandi aja. Bagian top chicken juga ya, RPU ya. Sampingnya Mas Wahyu, wah, udah lama juga Mas Wahyu. Wah, bisa cium lo Mas. Oh betul. Sampingnya Mas Wahyu, Mas ya Mas. Oh Hergi bisa berdiri Mas Hergi, yang belum kenal Mas Hergi. Ya ini baru juga. Sampingnya Mas Hergi. Hah? Oh, Gibran, anak yang anu itu wakil presiden ya. Bisa berdiri Mas Gibran. Oh, Mas Gila. Oh, Mas Gibran. Oh, penyair berarti dari Mesir ya. Lanjut Mas Basit, ini sudah lama juga ya. Dulu pernah jadi kapten di Candal. Bisa berdiri Mas Basit. Oh, Mas Basit. Sampingnya Mas Basit, ini ada berdiri. Wah, Pak Rohim. Wah. Halo. Sampingnya ada Mas Bilal IT di Geprek Group. Bisa berdiri Mas Bilal beserta anaknya. Mbak adiknya namanya siapa Mas? Arlina. Ayina, ya itu Ayina. Anak Kayina, anak keduanya. Yang pertama siapa Mas namanya Mas? Oh, Laska. Selanjutnya ini pasangan nganten baru. Ya. Dari Mociti sama bagian RPU, ketemunya di Geprek Group. Wah, bisa berdiri Mas dua-duanya. Wah, Mbak Reni sama Mas Mustafa. Yang selanjutnya ini Mas Agus lama juga di Geprek Group operasional. Istrinya di rumah. Selanjutnya ini juga karyawan lama kita, Pak Sugi, monggo bisa berdiri. Istrinya mana? Baik, terima kasih teman-teman, kasih aplaus untuk kita semuanya rekan-rekan. Baik Mbak Rima, untuk adik-adik kecil bisa dikasih door prize semuanya ya. Kasih aplaus untuk Mbak Rima karena kasih door prize. Habis itu teman-teman rekan-rekan mohon izinnya untuk kita foto bareng ya di mana? Ini lapangan. Nah, untuk dokumentasi seperti itu. Ya silakan nanti habis dokumentasi foto-foto bisa langsung makan siang. Seperti itu. Mohon kesediaannya teman-teman untuk merapat ke lapangan untuk foto bersama terlebih dahulu. Oh iya, baik rekan-rekan semuanya, karena tadi saya buka, mohon untuk acara ini saya tutup. Nanti langsung merapat ke lapangan. Saya kira seperti itu, banyak salahnya dari saya, mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kasih jaya biar kompak ya. Geprek Group. Ya, silakan merapat ke lapangan. Jalannya. Udah hilang. Udah hilang. Ada loh.